Motorsport merupakan olahraga yang memiliki resiko sangat besar. Maka tidak heran berbagai perangkat keselamatannya memiliki standar keamanan yang tinggi. Airbag merupakan salah satu fitur keselamatan yang sudah wajib dipasangkan pada mobil harian. Hal tersebut bertujuan karena airbag dapat memperkecil potensi cedera, bahkan kematian ketika mengalami kecelakaan. Akan tetapi di dalam mobil balap, fitur keselamatan ini tidak digunakan. Padahal mobil balap dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memiliki risiko yang besar. Untuk mengetahui kenapa mobil balap tidak memiliki airbag, mari kita lihat dulu cara kerja dari airbag di mobil. Airbag memanfaatkan sensor tabrak untuk bekerja dan dirancang untuk mengembang saat mobil bertabrakan dengan benda atau mobil lain. Sensor tabrak tersebut dapat mengukur berbagai parameter, termasuk kecepatan mobil, pengereman, kanan rem, dan intensitas benturan untuk mengembangkan airbag. Tujuan utama pemasangan airbag di dalam mobil adalah untuk memastikan bahwa kepala pengemudi tidak membentur setir atau dashboard jika terjadi kecelakaan. Airbag tidak digunakan di mobil Formula One karena memang F1 sudah menggunakan sistem keamanan lain yang lebih sesuai untuk digunakan. Sistem keamanan ini dinilai lebih cocok untuk melindungi pembalap daripada airbag ketika terjadi tabrakan. Untuk melindungi kepala pembalap menggunakan helm dan hans. Helm yang digunakan pembalap sangat kuat dan dapat menahan benturan dengan maksimal. Bahan yang digunakan pada helm F1 adalah serat karbon. Penggunaan bahan serat karbon di helm pembalap selain untuk meringankan bobot helm itu sendiri, tetapi juga bahan serat karbon merupakan material yang lebih kuat dibandingkan dengan baja. Walaupun lebih kuat, bahan serat karbon memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Karena memiliki sifat yang kuat dan bobot yang ringan, bahan serat karbon ini cocok digunakan untuk helm pembalap. Bobot dari helm ini adalah sekitar 1,2 kg saja. Tidak hanya helm, perangkat lain yang digunakan adalah hans. Hans merupakan sebuah perangkat yang dikaitkan di belakang helm dan diletakkan di atas pundak pembalap. Fungsi dari hans ini adalah untuk melindungi tulang leher agar tidak patah ketika terjadi tabrakan. Hans bekerja dengan cara menahan kepala pembalap ketika terjadi benturan, yang bertujuan agar kepala pembalap tidak mengalami pergerakan yang berlebih dan dapat membuat cedera leher. Perangkat ini juga menggunakan bahan serat karbon yang kuat tapi ringan. Bobot dari perangkat hans ini hanya 200 gram. Agar pembalap tidak terpental keluar dari mobil ketika terjadi tabrakan, pembalap menggunakan sabuk pengaman. Mobil Formula One tidak memakai sabuk pengaman 3 titik konvensional seperti yang banyak dipakai di mobil harian, tetapi menggunakan sabuk pengaman 6 titik yang membuat pembalap tetap berada di posisi duduknya dengan kuat. Penggunaan sabuk pengaman ini bertujuan untuk mencegah tubuh pembalap terbentur setir ataupun dashboard mobil F1 dan mencegah pembalap terlempar keluar mobil. Terlepas dari perangkat keselamatan dasar yang sudah disebutkan tadi, pembalap F1 duduk di sasis monokok yang kuat dan sudah dirancang sedemikian rupa untuk menahan benturan ketika terjadi tabrakan. Sasis ini merupakan perangkat yang paling sentral di mobil F1 dan akan menjadi pelindung bagi pembalap yang berada di dalamnya supaya pembalap lebih aman dan meminimalisir cedera. Sasis ini juga menjadi tempat di mana pembalap berada di dalam mobil Formula One. Sasis monokok dibuat dengan menggunakan bahan komposit serat karbon yang sangat kuat dengan lapisan Kevlar yang tahan terhadap penetrasi, serta struktur pelindung benturan yang didesain agar dapat menyerap energi dalam jumlah besar ketika terjadi benturan. Sasis mobil F1 dirancang agar tidak bisa dihancurkan dan telah berkembang dari waktu ke waktu untuk menambah tingkat keamanannya. Sasis ini harus menjalani uji tabrak atau crash test ekstensif sebelum dapat dianggap aman untuk balapan. Tidak seperti mobil balap pada umumnya, mobil Formula One dirancang untuk kemampuan menikung dan daya cengkram ke aspal yang luar biasa. Formula One telah menggabungkan berbagai fitur keselamatan yang modern dan terus berkembang. Dengan memasang airbag di mobil F1, maka ini akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Airbag di sebagian besar mobil harian biasanya dipasang di setir. Hal ini akan menjadi masalah di mobil F1. Karena mobil F1 memiliki setir yang dipenuhi dengan berbagai tombol dan dilengkapi juga dengan layar informasi, sehingga tidak ada ruang untuk memasangkan airbag ini. Bahkan jika engineer menemukan cara untuk memasang airbag di dalam kabin, itu hanya akan menghalangi pembalap untuk keluar dari mobil.
karena pembalap akan memiliki ruang yang lebih kecil dan tidak ada cara lain untuk melarikan diri setelah terjadi tabrakan. Seperti kebanyakan mobil balap lain, Formula One juga menggunakan seatbelt 6 titik, yaitu 2 di pundak, 2 di bagian pinggul, dan 2 di bagian bawah. Namun faktanya kabin Formula One merupakan tempat yang sempit. Desain kabin yang sempit tersebut dapat membatasi ruang gerak pembalap. Dan itu hanya cukup bagi pembalap untuk memegang setir dan mengontrol tombol-tombol yang ada di setir. Bahkan pembalap tidak bisa memasang sabuk pengamannya sendiri karena kabin mobil Formula One tidak memiliki cukup ruang. Namun sabuk pengaman dapat dilepas oleh pembalap hanya dengan memutar bagian penguncinya ketika terjadi kecelakaan. Sasis monokok yang dipakai di mobil Formula One memiliki sifat yang kaku. Hal tersebut tidak memungkinkan pembalap untuk bergerak atau terlempar saat terjadi kecelakaan. Selain itu, penggunaan helm khusus yang digunakan pembalap dapat menahan benturan keras, membuat penggunaan airbag menjadi mubazir. Mobil balap sudah dibuat dan dirancang untuk menjamin keselamatan pembalap. Penggunaan airbag memang sangat penting untuk perlindungan terhadap cedera akibat kecelakaan. Namun mobil balap menggunakan cara dan fitur keselamatan lain yang lebih baik untuk melindungi pembalap. Safety merupakan faktor utama yang harus didahulukan, apalagi motorsport termasuk ke dalam olahraga ekstrim yang memiliki risiko tinggi. Sekian penjelasan dari kami, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai video ini? Video apa lagi yang ingin kalian tahu mengenai dunia balap? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.